warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenitri Andardi, PIN B24064008, kelas D01. Saya mahasiswi program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya ingin memenuhi tugas final mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dengan dosen pengampu Ibu BD Fatimah Jamil SSIT SKM MKes. Dalam video ini saya ingin memberikan penyuluhan tentang jarak ideal dalam kehamilan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenitri Andardi. Saya mahasiswi program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dengan dosen pengampu Ibu BD Fatimah Jamil SSIT SKM MKes. Saya ingin memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang jarak ideal dalam kehamilan. Menjaga jarak kehamilan. Kehamilan adalah suatu masa di mana seseorang wanita membawa embrio atau janin di dalam tubuhnya. Penentuan jarak kehamilan, yaitu penentuan jarak kehamilan adalah upaya untuk menetapkan atau memberi batasan antara kehamilan yang lalu dengan kehamilan yang akan datang atau sekarang. Penentuan jarak kehamilan merupakan salah satu cara untuk menentukan berapa jarak yang akan direncanakan ibu-ibu di antara kehamilan satu dengan kehamilan yang lain. Pengaturan jarak kehamilan dapat diartikan juga yaitu suatu usaha agar pasangan suami istri dapat lebih menerima dan siap untuk memiliki anak. Perencanaan ini kapan pasangan bisa menentukan mau memiliki anak kembali menjadi hal yang penting untuk dikomunikasikan antara suami dan istri. Menurut anjuran yang dikeluarkan oleh BKKBN, jarak kehamilan atau kelahiran yang pendek akan menyebabkan ibu belum cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya. Ini merupakan salah satu faktor kelemahan dan penyebab kematian ibu serta bayi yang dilahirkan. Pengaturan jarak kehamilan merupakan usaha untuk memiliki anak dengan jarak yang telah ditentukan. Misalnya satu pasangan itu mau memiliki anak jaraknya berapa tahun, jadi antara anak ke satu dan kedua itu harus ada jedahnya untuk bisa memulihkan
terlalu normal, harus melalui operasi sesar. Terus anemia sudah tahu semua ya ibu ya. HB-nya rendah, bukan tensinya tapi HB. Terjadinya endometriosis pada masa nifas, adanya kematian saat melahirkan, kehamilan dengan jarak yang terlalu jauh juga dapat menimbulkan resiko tinggi antara lain persalinan lama. Kalau lebih dari 10 tahun kan bisa lambat kayak seperti persalinan pertama. Jadi mulai dari sakit-sakit sampai melahirkan itu kemungkinan bisa lambat. Efek jarak kehamilan terlalu dekat pada anak dapat memicu pengabaian pada anak pertama secara fisik maupun psikis yang dapat menimbulkan rasa cemburu akibat ketidaksiapan berbagi kasih sayang dari orang tua, dari anak pertama atau dari sang kakak kepada sang adik. Biasanya ini terjadi kecemburuan sosial, kakaknya nggak mau ibunya lebih perhatian ke adiknya. Nah ini ada persiapan secara mental untuk si kakak, sangat penting dilakukan oleh orang tua, terutama si ibu, agar nantinya tidak merasa tersisih bila dia sudah punya adik, yaitu dengan cara satu menjelaskan pada si kakak secara natural bahwa kehadiran adiknya nanti tidak membuat kasih sayang atau perhatian ibu berkurang dan mungkin semakin sayang kepada kakaknya. Yang kedua, semakin besar usia anak, maka akan semakin mudah bagi orang tua untuk menjelaskan mengenai apa yang terjadi dengan tubuh sang ibu dan apa yang ada di dalam perut sang ibu. Yang ketiga, terjadi pada si kakak, terus ia akan melibatkan misalnya orang tua memberikan nama kepada si adik dan diikutkan dalam memberikan perlengkapan si adik dan pengasuhannya.